Haleluya, puji Tuhan wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali di channel Wanita Hebat, di mana melalui channel ini setiap hari saudara akan diperlengkapi dan dibimbing berdasarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan menjadikan saudara menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Dan di akhir dari video ini saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara sebagai wanita. Untuk berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan-renungan di channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Kembali kami bisa duduk bersama untuk merenungkan firman Tuhan. Dan pandang setiap anak-anak-Mu, setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Mereka haus akan Engkau, mereka rindu akan kebenaran-Mu, mereka rindu lawatan Tuhan melalui firman-Mu. Mungkin mereka ada yang berbeban berat saat ini, butuh firman-Mu menguatkan mereka. Mungkin ada saat ini yang hati mereka sedang terluka, mereka sedang berduka, mereka butuh firman-Mu untuk menghibur mereka. Mungkin ada mereka yang merasa hidup mereka gelap, mereka butuh firman-Mu untuk menerangi mereka. Itu sebabnya berfirmanlah Tuhan, jamah setiap anak-Mu melalui firman-Mu. Engkau mengurapi hamba yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami renungkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam video ini saudara kembali akan diberkati melalui renungan firman tentang wanita hebat yang akan memproses saudara menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan belajar dari seorang wanita hebat di dalam Alkitab, yaitu Rut. Bagaimana Rut ini bisa kita lihat saudara, bahwa dia seorang wanita yang hidupnya sebenarnya sangat menyedihkan. Dia baru menikah dengan anak Naomi, dan kemudian tidak berapa lama suaminya meninggal dan dia menjadi seorang janda. Tetapi Rut adalah wanita hebat. Dia jalani hidupnya dengan benar, dan yang luar biasa, kehendak Tuhan nyata atas hidupnya, sehingga pada akhirnya dia menjadi istri Boas, seorang pria yang kaya raya, seorang pria yang baik, seorang pria yang dihormati, sehingga akhirnya Rut ini menjadi seorang wanita yang diberkati oleh Tuhan. Dan bukan hanya itu saudara, Rut ini juga pada akhirnya namanya terdaftar dalam silsilah Tuhan Yesus. Itu satu kebanggaan yang luar biasa. Itulah Rut yang diawali dengan kehidupan yang pahit, tapi diakhiri dengan kehidupan yang manis. Karena Rut wanita hebat yang menjalani kehidupannya dengan benar, berapa pahit pun itu, berapa sulit pun itu. Kita akan belajar dari kehidupan Rut saudara. Adapun nats firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama yaitu dari Rut pasal yang pertama ayat yang ke-8 sampai ayat 18. Saya akan membacakan nats firman Tuhan ini kepada saudara dan akan menjelaskannya. Rut pasal yang pertama ayat 8 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih setianya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki,
Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut kepadanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sana aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari nas firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah kisah tentang Rut, di mana Rut adalah menantu dari Naomi. Dan kemudian saudara, kita sudah belajar sebelumnya bahwa Naomi ini yang pergi dari Yerusalem ke Moab, merantau karena ada kelaparan di Yerusalem. Tetapi ketika dia merantau, suaminya Elimelek meninggal, dan kemudian anaknya Mahlon dan Kilion juga meninggal. Dan Rut ini adalah istri dari anak Naomi. Ketika suaminya dan kedua anaknya meninggal, dan ketika dia dengar bahwa di Yerusalem Tuhan telah memperhatikan umat-umatnya, maka Naomi hendak pulang ke Yerusalem. Dan kemudian dia menyuruh kedua menantunya pulang. Tetapi mereka berkata bahwa mereka mau ikut dengan Naomi. Tetapi kemudian Naomi mempertegas kepada mereka bahwa tidak ada harapan lagi sekalipun mereka mengikut dia, karena tidak mungkin lagi dia bersuami, dan tidak mungkin lagi dia, sekalipun dia melahirkan anak, mereka tidak akan bisa menantikan anak itu sampai dewasa dan menjadi suami mereka. Jadi dia mendesak mereka untuk pulang. Dan di video-video sebelumnya saudara, kita sudah belajar bahwa akhirnya salah satu dari menantunya yaitu Orpa pulang. Dan ketika Orpa pulang, selesailah kisah tentang Orpa. Dan dia yang tadinya telah mengalami keselamatan dalam Tuhan, telah mengenal Tuhan melalui Naomi, akhirnya pulang kepada Allahnya. Artinya dia kembali menjadi penyembah berhala. Tetapi yang luar biasa yang ingin kita pelajari hari ini saudara, di dalam video ini adalah Rut. Rut adalah seorang Moab. Orang tuanya ada di Moab. Dia menikah dengan anak Naomi, tetapi suaminya sudah meninggal. Jadi saudara, sangat-sangat masuk akal jika Naomi berkata pulanglah ke rumah bapamu, maka sangat masuk akal jika Rut ini juga ikut pulang. Karena sebenarnya pada Naomi tidak ada lagi harapan kalau pada waktu itu dipikirkan oleh Rut ini. Tetapi yang luar biasa adalah Rut ini saudara, dia tetap bertahan sekalipun iparnya yaitu Orpa sudah pulang. Tetapi Rut, dia tetap bertahan. Rut tetap bersikeras, dia mau ikut pulang bersama dengan Naomi. Dia berkata, jangan desak aku. Aku akan pulang bersama dengan engkau. Bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Aku akan dikuburkan di sana. Saudara, kita sama-sama tahu bahwa Rut ini ketika dia pulang bersama dengan Naomi, maka apa yang terjadi? Akhirnya Rut menjadi istri Boas. Siapa Boas, saudara? Boas adalah orang terhormat. Boas adalah orang yang kaya raya. Dan Boas adalah orang yang begitu baik. Dan Rut ini menjadi istri Boas.
Jadi artinya secara otomatis Ruth ini akhirnya menjadi istri seorang yang kaya raya, orang terhormat dan orang baik. Bayangkan betapa luar biasa rancangan Tuhan atas kehidupan Ruth. Dan bukan hanya itu, kita juga sama-sama tahu bahwa Ruth ini akhirnya namanya terdaftar di dalam kitab silsilah Tuhan Yesus. Betapa bangga dan luar biasanya. Itulah kehidupan Ruth, itulah rancangan-rancangan Tuhan yang Tuhan nyatakan atas kehidupan Ruth. Kenapa begitu saudara? Karena Ruth adalah wanita hebat. Apa yang dilakukan Ruth sehingga rancangan Tuhan yang luar biasa itu terjadi dalam hidupnya? Yang pertama kita lihat di sini, Ruth adalah wanita hebat yang punya komitmen yang luar biasa atas apa yang dia pikirkan yang terbaik dia lakukan. Sekalipun itu berisiko, sekalipun itu sesuatu yang belum jelas ke depan, tapi dia tahu bahwa itu yang terbaik. Sebagai menantu, sekalipun suaminya sudah meninggal, dia tahu bahwa dia bertanggung jawab atas Naomi. Dia sebagai menantu, dia harus ikut Naomi. Dan atas pikiran itu, atas keputusan itu, maka dia berkomitmen. Sekalipun pada waktu itu Naomi menyuruh dia pulang berkali-kali, sekalipun pada waktu itu secara logika alangkah baiknya jika dia pulang ke rumah bapaknya, ke rumah keluarganya, kepada bangsanya, dan kemudian menemukan laki-laki yang baru untuk menjadi suaminya. Tetapi Ruth ini seorang wanita hebat yang berkomitmen, sehingga dia tetap berpaut, sehingga dia tetap kuat. Dia tidak mau mundur atas apa yang sudah dia putuskan, atas apa yang sudah dia pikirkan. Dia tetap memutuskan untuk ikut Naomi. Saudara, wanita hebat yang akan mengalami rancangan Tuhan dalam kehidupannya adalah wanita hebat yang punya pendirian, adalah wanita hebat yang punya komitmen yang kuat atas apa yang dia pikirkan baik, atas apa yang dia sudah putuskan. Punya pendirian yang kuat yang tidak mudah digoyahkan. Sekalipun atas apa yang dia kerjakan itu mungkin ada orang yang mengerjakan dan kemudian orang lain sudah mundur. Sama seperti Orpa yang sudah mundur. Dan Ruth melihat Orpa mundur, dan tentu saja itu bisa menggoyahkan pendiriannya ketika dia lihat Orpa mundur. Tetapi Ruth, dia tetap teguh, dia tetap berjuang, dia tidak mau mundur, dia terus atas komitmennya. Saudara, di dalam kehidupan saudara, kalau saudara mau mengalami rancangan Tuhan yang luar biasa, lebih dari apa yang saudara pikirkan, jadilah wanita hebat yang punya pendirian. Jadilah wanita hebat yang punya komitmen atas sesuatu yang baik, atas sesuatu yang benar. Saudara, ada orang yang berkomitmen dan begitu kuat atas sesuatu yang salah, sesuatu yang ada kepentingan bagi dia, tetapi sebenarnya itu salah. Kalau berkomitmen untuk seperti itu akan menghasilkan kehancuran. Tetapi komitmen yang dimaksudkan di sini, keteguhan yang dimaksudkan di sini adalah keteguhan terhadap sesuatu yang benar dan terhadap sesuatu yang baik. Memang seharusnya Orpa dan Ruth itu harus tetap berpaut dan tetap ikut Naomi, karena begitulah seharusnya sebagai menantu. Sekalipun suami mereka sudah meninggal, tetapi Orpa mundur dan Ruth tetap teguh, tetap berpaut, tetap pada pendiriannya, tetap berkomitmen. Karena dia tahu itulah yang benar, itulah yang baik. Dalam kehidupan saudara, kalau saudara mau mengalami rancangan Tuhan yang luar biasa lebih dari apa yang saudara pikirkan, maka ketahuilah, pahamilah apa yang benar, apa yang baik, dan kemudian lakukan apa yang benar dan baik tersebut. Tetap berkomitmen terhadap apa yang benar dan baik tersebut. Jangan goyah dan tetap teguh terhadap apa yang benar dan apa yang baik tersebut, saudara. Saat ini, apapun kondisi kehidupan saudara, jadilah wanita-wanita hebat yang punya pendirian, yang punya komitmen. Dan tentu saja pada waktu itu, Ruth begitu tahu bahwa ke depan itu belum jelas. Kenapa? Dia mengikut Naomi yang pada waktu berangkat dari Israel, Naomi ini sudah meninggalkan semuanya, tidak ada apa-apa lagi di sana. Jadi mereka akan pergi ke satu tempat yang tidak ada kejelasan secara pikiran.
Itu yang pertama. Dan yang kedua juga, Rut ini ketika dia pilih untuk pergi bersama dengan Naomi, dia harus tinggalkan keluarganya. Dia harus bayar harga, dia harus tinggalkan semuanya, bangsanya, dia tinggalkan semuanya. Artinya apa, saudara? Bahwa atas keputusan Rut tersebut, ada resiko yang harus dia ambil, ada harga yang harus dia bayar. Dia tahu harga itu, dia tahu resiko itu. Tetapi sebagai wanita hebat, dia siap bayar harga untuk sesuatu yang benar. Bukan hanya berkomitmen, saudara, tetapi dia juga siap bayar harga. Begitu banyak orang pada awalnya berkomitmen untuk sesuatu yang dia pikir baik, tetapi ketika dia tahu bahwa ada harga yang mahal yang harus dia bayar, ada ketidakjelasan ke depan, sekalipun dia tahu itu kebenaran, akhirnya dia juga mundur. Tetapi Rut ini, saudara, sekalipun dia tahu bahwa ke depan itu belum jelas, sekalipun dia tahu bahwa ke depan itu belum ada kepastian, tetapi Rut ini, dia tetap berkomitmen dan siap bayar harga. Luar biasa Rut, saudara. Seorang wanita hebat yang berkomitmen terhadap apa yang dia pikirkan benar, apa yang menjadi imannya, apa yang menjadi kepercayaannya. Dan dia juga punya komitmen yang kuat terhadap keluarganya, yaitu Naomi. Jadi saat ini yang saya mau tegaskan kepada semua wanita-wanita hebat yang mendengarkan renungan ini, punyalah pendirian, punyalah keteguhan hati, punyalah komitmen yang benar terhadap apa yang benar tentang keluarga saudara. Sama seperti Rut, dia punya pendirian, komitmen yang kuat terhadap apa yang benar tentang keluarganya, yaitu Naomi. Itulah keluarganya sebenarnya, dan dia berkomitmen atas itu. Berkomitmenlah atas keluarga saudara, dan berkomitmenlah atas seluruh aspek kehidupan saudara. Berkomitmenlah, berpegang teguhlah terhadap apa yang benar, terhadap apa yang baik. Dan kemudian saudara, berkomitmen jugalah terhadap apa yang saudara yakini, apa yang menjadi iman saudara, kepercayaan saudara. Sama seperti Rut, kalau dia pulang ke rumah ayahnya, kalau dia pulang kepada bangsanya, maka Naomi tadi berkata, pulanglah kepada Allahmu. Artinya dia akan kembali menjadi penyembah berhala. Sedangkan sekarang dia sudah punya Allah, yaitu Allah yang benar, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan dia tahu itulah Allah yang benar, sehingga dia berkata kepada Naomi, Allahmu adalah Allahku. Artinya apa, saudara? Dia punya pendirian yang teguh, dia punya pendirian yang kuat terhadap imannya. Wanita hebat adalah wanita beriman yang benar dan punya komitmen yang kuat atas imannya. Puji Tuhan, saudara, kita sudah belajar dari Rut, seorang wanita hebat yang punya pendirian, yang punya komitmen atas keluarganya. Apa yang dia pikir baik, dia berkomitmen atas itu untuk kebaikan keluarganya. Dan kemudian dia juga punya pendirian dan komitmen kuat atas imannya. Puji Tuhan, saudara, jadilah wanita hebat yang punya pendirian yang kuat atas keluarga saudara dan atas iman saudara. Saya mau berdoa bagi setiap saudara. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur di dalam video ini kami sudah kembali merenungkan kebenaran-Mu dari seorang wanita hebat, yaitu Rut, yang punya pendirian yang kuat untuk keluarganya dan yang punya pendirian yang kuat untuk imannya. Kami belajar dari Rut dan hamba berdoa, jadikanlah wanita-wanita hebat yang mendengarkan renungan ini jadi wanita yang hebat, yang punya pendirian atas keluarganya, yang punya pendirian atas imannya. Berkati mereka ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya renungan firman Tuhan telah memberkati setiap saudara dan memperlengkapi saudara menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan pribadi saudara sebagai wanita-wanita hebat. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, datang kepada Tuhan dengan iman yang benar. Percaya bahwa Tuhan sanggup menolong saudara dan Dia pasti akan menolong saudara. Datang kepada Dia dengan penuh kesungguhan hati saat ini, saudara. Sebelum kita akan berdoa bersama, terlebih dahulu saya ajak saudara untuk bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberi kita waktu dan kesempatan untuk berdoa bersama, untuk merenungkan firman.
Mari datang kepada Tuhan dengan mengucap syukur, saudara. Allah hadir di sini dan Dia akan bekerja dan menjawab doa-doa dan seruan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga buat kesempatan yang Tuhan beri. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri bagi kami, untuk kami bisa merenungkan firman Tuhan, untuk kami bisa berdoa bersama. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sungguh-sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Haleluya. Wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa-doa, terlebih dahulu mungkin saat ini ada pergumulan pribadi saudara yang khusus, yang hanya saudara yang tahu. Apapun itu yang menjadi pergumulan saudara, mari naikkan kepada Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Mari serukan apa yang menjadi pergumulan saudara secara khusus saat ini, pribadi lepas pribadi. Mulai naikkan di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Engkau memandang anak-anakmu ya Tuhan. Mungkin saat ini ada anak-anakmu yang sedang mengalami pergumulan khusus dalam kehidupan mereka, dan hanya mereka yang tahu. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Jamah anak-anakmu ini ya Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan pribadinya, Tuhan yang menolong anak-anakmu ini. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anakmu ini. Tuhan yang bekerja dalam hidup mereka. Tolong anak-anakmu Tuhan. Jamah anak-anakmu Bapa. Berkati anak-anakmu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menjawab segala pergumulan-pergumulan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu ini ya Tuhan, dalam peran mereka sebagai wanita. Hamba berdoa bagi mereka sebagai istri dari suami mereka. Tuhan yang menolong anak-anakmu ini untuk menjadi istri yang menjadi penopang bagi suami-suaminya, untuk menjadi istri yang akan menjadikan suami-suaminya sukses dan berhasil ya Tuhan. Berkati wanita-wanita hebat ini menjadi istri pendorong, menjadi istri penunjang suaminya untuk berhasil dan sukses dalam nama Yesus. Tuhan tolong berkati suami-suami mereka dalam pekerjaan mereka, dalam karir mereka. Berkati dan pakai anak-anakmu ini untuk mendorong terus suami-suami mereka menjadi suami yang berhasil dalam nama Yesus. Tetapi mungkin ada anak-anakmu ini yang suami-suami mereka menjadi pergumulan bagi mereka, karena suami-suami mereka tidak takut Tuhan. Suami-suami mereka mungkin berlaku kasar. Suami-suami mereka mungkin terikat dosa perzinahan, dosa obat-obatan terlarang, dosa minum-minuman alkohol, atau apapun yang menjadi ikatan suami-suaminya. Tuhan tolong, Tuhan tolong ubahkan suaminya, bebaskan suaminya dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, bebaskan, lepaskan suami-suami anak-anakmu ini. Jika ada mereka yang terikat perzinahan, segera Tuhan campur tangan dan nyatakan mujizat untuk pertobatan suami-suaminya. Jika ada suami-suaminya yang sering berlaku kasar, jamah dan ubahkan suaminya. Jika ada suami-suaminya yang terikat narkoba, obat-obatan terlarang, jika ada suami-suaminya yang terikat dengan minuman-minuman keras, Tuhan campur tangan, melawat dan mengubahkan suami-suami mereka dalam nama Yesus. Melalui kelakuan anak-anakmu ini, melalui doa-doa anak-anakmu ini, suami-suami mereka akan bertobat dalam nama Yesus. Berkati juga ya Tuhan saat ini peran anak-anakmu ini sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu bagi anak-anaknya. Berkati ya Tuhan. Tuhan yang tolong, Tuhan yang melawat, Tuhan yang memberkati anak-anakmu ini dalam peran mereka sebagai ibu bagi anak-anaknya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang bekerja. Berkati anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak yang takut Tuhan, menjadi anak-anak yang kelak akan berhasil, menjadi anak-anak yang kelak akan menjadi berkat. Berkati anak-anakmu ini Tuhan, untuk menopang anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil dan takut Tuhan, untuk mendidik anak-anak mereka, memotivasi anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil. Berkati mereka dalam peran mereka. Dan mungkin ada anak-anakmu ini yang berperan sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga sedang bekerja, berkarir.
Tolong ya Tuhan, begitu besar beban yang mereka pikul mungkin, baik untuk berperan sebagai ibu rumah tangga dan juga bekerja untuk menunjang perekonomian keluarga. Tolong anak-anak-Mu ini dalam tanggung jawab mereka. Engkau yang memberi kemampuan bagi mereka, Engkau yang menolong mereka, Engkau yang campur tangan untuk memberkati anak-anak-Mu ini. Berkati mereka dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka. Tuhan yang menolong dan Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, bela anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa buat ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam situasi ini, Engkau yang tahu ekonomi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya bekerja untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, sehingga ekonomi mereka akan dipulihkan dan semakin maju dan semakin berkembang, sehingga kecukupan mereka, kebutuhan mereka dicukupi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang mereka butuhkan untuk anak-anak mereka juga terpenuhi, untuk menyekolahkan, menguliahkan anak-anak terpenuhi. Cukupkan kebutuhan anak-anak-Mu, pulihkan keadaan ekonomi mereka. Itu sebabnya Tuhan berkati apa bisnis keluarganya, apa yang dikerjakan keluarganya. Tuhan tolong dan Tuhan kiranya memberkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini hamba berdoa, biarlah ke depan keluarga anak-anak-Mu menjadi semakin baik. Dalam nama Yesus, masa depan keluarga anak-anak-Mu, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati, sehingga peran wanita hebat ini akan menjadi nyata di tengah keluarganya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan ulurkan tangan, kerjakan kesembuhan. Dalam nama Yesus. Saudara, saat ini saya rindu khusus berdoa buat saudara yang sedang sakit, apapun yang menjadi penyakit saudara. Mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit. Saya juga menumpangkan tangan saya berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Apapun penyakit yang sedang mereka tanggung saat ini, hamba berdoa ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu, apapun juga yang menjadi penyakitnya. Ada begitu banyak yang memohon untuk kesembuhan dari asam lambung. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan untuk kesembuhan dari diabetes. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang diabetes. Ada yang hipertensi, sembuhkan dalam nama Yesus. Ada yang kolesterol, dalam nama Yesus Tuhan mengerjakan kesembuhan. Pulihkan anak-anak-Mu, kerjakan mujizat-Mu, nyatakan kuasa-Mu Tuhan, sembuhkan mereka dari segala penyakit mereka. Tolong ya Tuhan, untuk Engkau mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dari segala penyakit mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya yang campur tangan, Tuhan kiranya yang menolong anak-anak-Mu dalam segala penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit cancer saat ini, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Apapun itu, kami percaya kuasa Tuhan nyata, kami percaya mujizat Tuhan nyata, mujizat kesembuhan Kau nyatakan bagi setiap anak-anak-Mu ini. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu ini, berkati mereka di tengah keluarga mereka, masa depan anak-anak-Mu, kerinduan mereka untuk ke depan lebih baik, keluarga mereka lebih baik, pribadi mereka lebih baik. Semuanya Tuhan yang campur tangan. Tuhan menolong anak-anak-Mu dalam proses mereka menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi-pribadi yang berhasil dan sukses. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati semua anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya khusus berdoa saat ini ya Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang sudah lansia. Tuhan tolong dalam nama Yesus, wanita-wanita hebat, para lansia yang sedang mendengarkan renungan ini. Ulurkan tangan-Mu, jamah para lansia ini Tuhan, berikan kekuatan bagi tubuhnya. Dalam nama Yesus, berikan kesehatan selalu bagi tubuhnya, supaya di masa tuanya dia jalani dengan takut akan Tuhan. Berkati para lansia ini Tuhan, sukacita Tuhan, damai Tuhan selalu memenuhi kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berkati para lansia ini. Hamba juga berdoa khusus bagi para janda, bagi para single parent. Tuhan tolong mereka Bapa,
Engkau yang menolong mereka dalam kesendirian mereka, untuk membesarkan anak-anak, untuk menyekolahkan anak-anak. Dalam nama Yesus, mereka sendirian sebagai single parent, Tuhan tolong bukakan jalan bagi mereka, bukakan pintu-pintu berkat-Mu bagi para single parent, para janda. Berkati mereka dalam nama Yesus, Tuhan yang hadir dan menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur, dan Engkau yang telah menjawab doa-doa kami. Kami percaya Tuhan dengar doa anak-anak-Mu, dan Tuhan jawab doa anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur jika melalui video ini kita kembali sudah merenungkan firman Tuhan, dan saudara juga sudah didoakan. Saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan saudara juga diberkati setelah setiap saudara didoakan melalui channel ini saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Terpujilah nama Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.